Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Elektronika Dasar dengan tema Parallel Port, Aplikasi dan Rangkaian Konektor USB. Dan di sini saya dari kelompok IF19F yang beranggotakan yang pertama Asep Mulyana, yang kedua Imam Irmansyah, yang ketiga Made Iksan Nasir, yang keempat dengan diri saya Muhammad Rizky Ramadan, dan yang kelima Nadia Stefani Priyanto. Parallel port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel, merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port sharing. Apa fungsi parallel port? Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama disk drive, beberapa scanner, sound card, webcams, gamepads, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI, melalui adapter paralel ke SCSI, percontohan dengan TTL 12 driver dan eksternal CDR atau CDRW. Pengertian USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash driver, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada perkembangan versi USB atau Universal Serial Bus. Teknologi USB ini pada awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, yaitu Compaq, DSC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Nortel, yang bertujuan untuk membuat koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC atau personal komputer, sehingga dapat menggantikan beberapa macam bentuk konektor yang terpasang pada PC tersebut, serta menyederhanakan konfigurasi perangkat lunak pada semua perangkat yang terhubung ke USB, dan juga mempercepat transfer data dari perangkat eksternal atau peripheral ke PC yang bersangkutan ataupun dari komputer ke perangkat tersebut. Nah, ada cara atau model transfer data pada USB. Yang pertama ada control transfers. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasikan dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Yang kedua ada bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Yang ketiga ada interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepatnya mungkin atau interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Dan yang keempat ada isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan
merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Ada cara atau model transfer transaksi pada USB. Yang pertama, dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 paket informasi, yaitu yang pertama ada token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Yang kedua ada data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Yang ketiga ada handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Seperti gambar di sebelahnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, berikutnya ada versi konektor USB. Berikut adalah beberapa versi konektor USB. Yang pertama yaitu USB 1.0 yang rilis pada Januari 1996 yang mempunyai kecepatan transfer data sampai 1,5 MB per second. Yang kedua ada USB 1.1 yang rilis pada Agustus 1998 yang mempunyai kecepatan hingga 12 MB per second. Yang ketiga ada USB 2.0 yang rilis pada April tahun 2000 yang mempunyai kecepatan transfer mencapai 480 MB per second. Kemudian yang keempat ada USB 3.0 yang rilis pada tahun 2008 pada bulan November yang mempunyai kecepatan mencapai 5 GB per second. Kemudian ada USB 3.1 yang rilis pada Juli 2013 mempunyai kecepatan hingga 10 GB per second. Yang terakhir ada USB 3.2 yang rilis pada September 2017 yang mempunyai kecepatan hingga 20 GB per second. Next. Sistem arsitektur USB. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan pengalamatan 7 bit tersebut, USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri 4 kabel wire, yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator atau shielded wire. Dari 4 kabel wire tersebut, terdiri dari 2 kabel wire adalah untuk sumber daya listrik 5 volt dan ground, sedangkan duanya lagi berbentuk twisted wire yang digunakan untuk transmisi data. Di samping itu ada kabel warna hijau untuk USB data, putih juga USB data, kemudian hitam untuk ground, dan merah untuk PCC 5 volt. Next. Kelebihan penggunaan USB. Yang pertama yaitu mudah digunakan. USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis atau auto configuration dan mendukung single interface untuk beberapa perangkat, serta mudah untuk melakukan ekspansi atau penambahan. Jika port USB pada komputer tidak mencukupi, kita dapat menambahkannya dengan USB hub dengan harga yang relatif murah juga. Ukurannya juga lebih kecil dibanding dengan teknologi lainnya seperti RS-232 ataupun parallel port. Kedua yaitu berkecepatan tinggi.
yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 MB per second untuk USB versi 3.2. Yang ketiga, keandalan atau reliability yang tinggi. Protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data dan pengiriman pemberitahuan agar dapat mengirimkan datanya kembali. Kemudian, lebih hemat biaya karena penggunaan yang sangat luas. Semua jenis komponen dan konektor maupun kabel juga diproduksi secara massal dengan jumlah yang banyak sehingga dapat menekan biaya produksi dan dapat menawarkan harga yang lebih murah. Yang terakhir yaitu penggunaan daya yang lebih kecil. USB pada umumnya bekerja di tegangan 5 volt dan mengkonsumsi arus listrik beberapa miliampere saja. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Imam yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan di jenis-jenis konektor USB atau Universal Serial Bus. USB tipe A. Sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A. Di satu sisi karena PC atau komputer personal pada umumnya memiliki beberapa port USB tipe A, perangkat-perangkat seperti keyboard dan mouse juga menggunakan konektor USB tipe A. Di satu sisinya, beberapa jenis adaptor yang dipergunakan oleh perangkat-perangkat elektronik portable juga memiliki port USB tipe A untuk melakukan pengisian ulang baterainya. Nama resmi konektor USB tipe A ini adalah USB standar A. Terus selanjutnya USB tipe B. Nama resmi konektor USB tipe B ini adalah USB standar B. Konektor USB tipe B berbentuk bujur, sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Jenis konektor USB tipe B ini biasanya digunakan oleh printer ataupun scanner dan tidak sepopuler USB tipe A. Terus selanjutnya ada USB mini. Konektor mini USB ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul. Bentuk konektor mini USB ini lebih kecil dibanding dengan konektor USB tipe A ataupun konektor tipe B. Saat ini konektor USB jenis ini sudah jarang dipergunakan pada perangkat-perangkat elektronik dengan teknologi terbaru. Konektor mini USB ini memiliki dua jenis bentuk yaitu mini USB A dan mini USB B. Terus selanjutnya ada USB micro. Konektor micro USB merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobile dan portable saat ini. Hampir semua produsen perangkat elektronik mengadopsinya. Konektor micro USB ini juga memiliki dua jenis bentuk yaitu micro USB A dan micro USB B. Terus yang terakhir USB tipe C. Konektor USB tipe C merupakan jenis konektor USB yang dapat dipasangkan terbalik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan reversible. Saat ini sudah banyak smartphone, tablet, PC, dan laptop yang menggunakan konektor USB tipe C ini. Secara resmi USB jenis ini disebut dengan USB tipe C. Oke, next. Aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan yaitu mode kecepatan penuh 12 megabits per second dan kecepatan rendah 1,5 megabits per second. Terus USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 megabits per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak
Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 megabits per second, di mana AGP atau pada 66 MHz mendukung hingga 533 megabits per second. AGP dapat melakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ada dua macam, yakni konektor tipe A dan konektor tipe B. Konektor tipe A dipakai untuk menghubungkan kabel USB ke terminal USB yang ada pada bagian belakang komputer produksi beberapa tahun terakhir ini. Konektor tipe B dipakai untuk menghubungkan kabel USB ke terminal USB yang ada di peralatan. Untuk peralatan USB yang sederhana, misalnya mouse, biasa dipakai konektor B. Untuk menghemat biaya, kabel langsung dihubungkan ke bagian mouse. Untuk menghubungkan lebih luas, seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil, layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya, dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel di samping ini. Yang pertama ini ada kabel merah, fungsinya V-bus 5 volt, yang kedua ada putih, D-min, yang ketiga ada hijau, D+, dan yang ada ground. Ini terlihat dalam gambar di atas. Dengan cara ini, satu terminal USB bisa dipecah menjadi 4. Masing-masing pecahan tersebut bisa pula dihubungkan ke USB hub yang lain. Demikian pula seterusnya, sambung menyambung sampai banyak 7 tingkat, yang akhirnya bisa terhubung ke 128 buah peralatan USB. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari presentasi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.